Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita masih diberikan waktu untuk kita bersama-sama bersekutu datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan namanya. Dan kita menghormati Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita nyanyi dan bersorak bagi Tuhan, kita akan menyembah namanya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau akan menepatinya Tuhan bagi kami. Haleluya Yesus. Kami mau Tuhan senantiasa setia kepadamu, menyembahmu, memuji namamu ya Tuhan. Inilah pernyataan hati kami Bapa. Kami mau senantiasa setia, kami mau senantiasa mencintai Engkau lebih dari apapun di dunia ini Tuhan. Tapi terlebih dahulu Tuhan, suci kuduskan hati kami. Layakkan kami Tuhan untuk boleh datang di hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan, Kau terlebih mengasihi kami. Dan kami akan belajar senantiasa mengasihi Engkau Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang senantiasa membimbing hidup kami, memenuhi hati kami. Haleluya. Kita nyatakan, ku tetap cinta, ku tetap setia. Biar aku melihat hati kita, menyatakan cinta kita kepada Tuhan, menyatakan setia kita kepada Tuhan. Dan walaupun badai topan menghadap, biarlah kita tetap setia, tetap cinta.
pernyataan hati kami Tuhan. Biar kami tetap cinta, biar kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kami rindu Tuhan, saat ini Kau memakai hidup kami untuk menjadi kemuliaan, menjadi alat berkat bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau serahkan hati kami, hidup kami, jiwa, roh, tubuh kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tetapi terlebih dahulu Tuhan, layakkan hati kami Tuhan, untuk boleh datang di hadirat-Mu, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, ini ada walaupun 1, 2, 3 orang berkumpul demi nama-Mu, kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Kau mengurapi setiap hati kami ya Tuhan, melayakkan kami. Roh Kudus kami undang untuk mengurapi berkarya di dalam hati kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami percaya dengan segala keadaan kami Tuhan, Kau sudah mengasihi kami, Kau sudah menerima kami Tuhan, penyembahan kami. Ini hanya hidup kami Tuhan, bila dibanding dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan bagi kami, tidak sebanding Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Kau mengasihi kami, bahkan Kau menebus setiap hati kami ya Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami boleh punya kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kesibukan. Tuhan, Kau membuka hati mereka, lawat mereka Tuhan, biar mereka mempunyai kerinduan untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati kami di sini. Kau juga memberkati saudara-saudara kami yang belum bisa hadir saat ini dalam ibadah ini ya Tuhan. Kiranya dalam perjalanan Tuhan hantar sampai di tempat ini dengan hati yang penuh sukacita, karena rindu akan bertemu dengan Engkau Tuhan. Menikmati betapa kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Biar urapan-Mu atas kami Bapa, bukan karena kemampuan kami Tuhan, tetapi itu semua hanya datang daripada-Mu dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kiranya Kau mengurapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah pernyataan-Mu Kau sampaikan bagi kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dengan pimpinan Roh Tuhan ada di setiap hati kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau menguasai setiap hati kami, menguasai ruangan ini Tuhan. Biarlah tidak ada terlewat berkat-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri saudara? Baiklah, kita akan bersuka cita, kita akan bergembira karena ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan nama Tuhan. Kita persiapkan nanti dengan kasih Kristus. Kami semua berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya semuanya hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami memberikan sedikit dari apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan ini boleh dikelola untuk memperluas kerajaan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita ada pujian, hitung berkat Mesias. Kita akan persiapkan hati kita biar kita layak di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Dan sekali lagi saya undang untuk kita semua bagi berdiri, kita nyatakan bahwa lebih dalam kita menyembah kepada Tuhan. Sungguh besar setianya. Setia
di dalam kehidupan kami, di dalam masa hidup kami mau terus meninggikan Engkau. Melalui hidup kami, melalui sikap kami, melalui perkataan kami, biarlah kami terus meninggikan Engkau, supaya Engkau Tuhan dimuliakan oleh seluruh alam semesta ini. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya. Dan kami ingin masuk ke dalam menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan Tuhan. Jadikan kami seorang murid yang rela untuk mendengarkan apa yang Mu ajarkan kepada kami. Urapilah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Setelah itu saudara kasih Tuhan, mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah berkata kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat tentang panggilan Abraham yang dia dipanggil dari Ur Kasdim dan kemudian masuk kepada tanah perjanjian Kanaan. Ya. Saya mau melanjutkan itu untuk saudara, ya. Karena ketika kita belajar tentang iman kita, maka itu tidak bisa lepas dari seorang yang bernama Abraham, yang pada nanti di dalam Kejadian 15 dikatakan bahwa namanya diubah menjadi Abraham. Jadi Abraham itu artinya adalah bapak satu suku bangsa, tetapi diubah menjadi Abraham, bapak segala bangsa. Tidak bisa dipungkiri bahwa dari Abraham itu sebenarnya yang melahirkan suku-suku yang ada di Timur Tengah sana. Dari Ishak melahirkan orang Israel 12 suku, dan dari Ismail melahirkan suku-suku bangsa Kedar, dan kemudian suku-suku yang lain. Jadi Abraham adalah bapa dari segala bangsa, tetapi juga disebutkan di sini bahwa julukannya bukan hanya itu, saudara. Abraham dijuluki juga sebagai bapa orang beriman. Sekarang kita mau melihat bagaimana, dari mana, kenapa dia dipanggil sebagai bapa orang beriman. Ya. Ketika Abraham, saya tidak katakan Abraham karena belum jadi Abraham sebenarnya. Ketika Abraham dipanggil oleh Allah dari Ur Kasdim kepada satu tempat yang alang-alang, pokoknya kamu pergi aja ke satu tempat, kemana itu kamu tidak perlu tahu, tapi kamu pergi ke satu tempat dan disitulah aku akan menurunkan berkat-Ku, ya. Dan tanah itu menjadi milik. Dan walaupun tanpa petunjuk, tanpa Google Map, ya, tapi Abraham berangkat. Karena dia percaya, dia mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Demikian juga ketika dia tidak pernah punya anak sama sekali, Tuhan mengajak dia di suatu tempat yang banyak bintang-bintangnya. Tuhan mengatakan anakmu nanti akan seperti bintang di langit. Secara nalar tidak mungkin, karena dikatakan Abraham tidak mempunyai anak. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan,
Abraham sebagai manusia masih juga bisa salah. Abraham mengambil satu langkah yang salah karena nasihat dari istrinya. Akhirnya dia mengambil Hagar sebagai gundiknya. Jadi bukan istri yang sah, sebagai gundik. Dari Hagar lah akhirnya melahirkan bangsa Ismail yang sampai sekarang berperang dengan orang Israel. Jadi itu kesalahan dari dulu. Kenapa Abraham dengarkan nasihatnya yang salah? Ya, saudara kasih, ketika Abraham sampai kepada satu tempat dan berkata bahwa anakmu akan seperti bilang, padahal dia adalah orang yang mandul secara iman. Kita tidak akan percaya bahwa bagaimana bisa saya menjadi anak saya, cucu saya, buyut saya akan seperti bintang di langit. Tetapi Abraham percaya, dan Tuhan mengatakan bahwa imannya Abraham diperhitungkan sebagai sesuatu yang luar biasa, sebagai satu kebenaran yang dilakukan. Dan akhirnya saudara, Abraham melahirkan Ishak, satu-satunya anak Ishak, anak yang resmi, anak yang tak kandung adalah Ishak. Tetapi kemudian saudara, satu waktu Allah memerintahkan untuk mengadakan satu pengorbanan, dan Allah mengatakan bahwa anakmu satu-satunya yaitu Ishak. Alkitab jelas mengatakan yaitu Ishak itu untuk dikorbankan. Ya, jadi tidak ada alasan bagi kita kalau yang dikorbankan adalah Ismail, karena memang yang dikorbankan adalah Ishak. Ya. Dan akhirnya kita tahu bahwa Ishak dibawa oleh Musa dan bujangnya untuk dikorbankan, saudara, di Gunung Moria. Saudara kasih Tuhan, Abraham tidak bertanya, tidak bilang kepada Tuhan, mengatakan, itu anak satu-satunya, kalau dikorbankan nanti bagaimana? Katanya Tuhan mau memberkati saya dengan anak seperti bintang-bintang. Tidak. Tapi Abraham nurut, makanya dia disebut pakai bapak orang beriman. Dia percaya bahwa pastilah Tuhan punya satu jalan keluar yang luar biasa yang diberikan ke dalam kehidupan saya. Gitu ya. Dan kemudian, saudara, ketika kita belajar tentang Abraham yang waktu yang lalu, Abraham sampai kepada satu tempat yang namanya Sikem. Ya. Di situ Abraham mendirikan satu tempat penyembahan atau mezbah, ya. Itu tempatnya sekitar Betel. Jadi saya mau berikan judul khotbah pada bagian nanti itu Betel. Disitulah tempat pertama kali Abraham melakukan pemujaan atau memuliakan Allah. Nah, kemudian saudara, peristiwa terjadi, ya. Di tanah Kanaan, di tanah tempat Abraham dituntun oleh Allah, di tempat situ terjadi kelaparan. Ada satu kelaparan yang besar, yang dikatakan kelaparan yang hebat, kita mengatakan begitu, sehingga Abraham perlu keluar dari tanah itu untuk pergi ke Mesir. Akhirnya Abraham mengajak Lot dan saudara yang lainnya dan anaknya dan semua bujang-bujangnya, semua mereka hijrah ke Mesir. Dan saudara tahu ketika ke Mesir, apakah itu di bawah pimpinan Allah? Tidak. Tuhan tidak pernah menyuruh dia untuk hijrah atau mengungsi ke Mesir. Tapi Abraham melakukan itu karena ada tekanan yang sangat berat dalam kehidupan. Ada tekanan kelaparan yang tidak sepertinya tidak ada yang keluar. Dan dia kemudian pergi meninggalkan tempat
di mana dia memberikan match banyak, di mana dia membuat satu hubungan yang indah dengan Allah, dan kemudian dia mencari sesuatu yang berbeda, makan di Mesir. Mari kita baca Alkitab kita saudara. Kejadian 12 ayat 10. Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Tuhan manggil Abram untuk menuju satu tempat di Kanaan. Itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, bahwa Tuhan akan memberkati tanah itu, Tuhan akan memberikan anak cucu kepada Abraham. Tetapi di situ terjadi kelaparan yang hebat. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu latar belakang Bapak Ibu seperti apa. Yang saya tahu bahwa Bapak Ibu ada di depan. Ada beberapa orang yang salah, ya, mengajak teman-temannya ke, ayo kita ke gereja, di sana berkatnya berlimpah-limpah, kamu akan enak, hidupmu akan hidup yang foya-foya, kaya raya, mati masuk surga. Ada janjian seperti itu. Apakah seperti itu Pak Kristen? Apakah seperti itu anak Tuhan? Enggak, saudara. Kita melihat pelajaran dari Abraham ketika dia dipanggil ke satu tempat. Ternyata di situ mengalami kelaparan hebat. Ya, jadi kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk percaya sama Tuhan, ya, Tuhan tidak pernah janjikan kepada kita bahwa langit akan selalu biru. Tidak pernah Tuhan menjanjikan kepada kita, wes kamu ikut aku, kamu hidupmu enak, nyaman, kamu kaya raya, dan kamu berkelimpahan. Enggak, kamu enggak akan sakit. Tuhan tidak pernah berjanjikan seperti itu. Tapi janji Tuhan satu, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu tidak hanya sebentar. Sebab itu namanya Tuhan Yesus itu disebut Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Karena Tuhan mau mengatakan kepada kita, di dalam lembah kekelaman sekalipun aku akan bersama dengan engkau. Ya, jadi kalau hidup Bapak Ibu pada saat ini mengalami seperti saya, sakit yang berkepanjangan, mengalami kekurangan, kehidupannya kok sorong, melo Tuhan kok yo sorong, ya, dapat tantangan dari tetangga kanan kiri, dari samping, dari sekolah, tempat-tempat sekolah di mana kita, rekan-rekan teman kita sekerja dan lain sebagainya. Kita memang dipanggil Tuhan untuk meniru salib. Tuhan tidak sedang menjanjikan kepada saudara surga dunia. Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk meniru salib. Tapi yang pasti saudara saya mengatakan, kita punya pengharapan di surga. Kita ada pengharapan akhir. Makanya saya suka bahwa kita di dunia ini seperti mengambil mungkin, kalau menurut sebentar aja. Kita mungkin ada terus di dalam dunia. Tubuh kita adalah tubuh yang fana. Oh ya, ketika Tuhan menciptakan kita, tubuh kita adalah tubuh yang fana. Karena dosa tubuh kita menjadi fana. Ketika kita hidup dalam kefanaan, tidak ada orang yang bisa mengatakan forever yang saya akan hidup muda terus menerus, saya tidak akan mati. Tidak mungkin, saudara. Satu waktu kita akan menjadi tua dan kita menjadi hidup. Kadang saya masih ingat ketika saya masih sering tidur di sini, ibu saya seumuran siapa itu? Seumuran Widi ya. Masih kurang muda lagi. Seumuran siapa itu? Seumuran Christine mungkin saya tinggal di sini. Sering main di gereja, tidur di gereja, tinggal di gereja. Dan berlalu waktu, sekarang sudah 60. Dan
tubuh ini semakin tua. Mungkin sekarang kalau saya disuruh tidur lagi di bawah saya nggak kuat. Diajak boleh, ayo jadi boleh perlu soraiso. Dia sih jangan ambil yoyo, yang mana yoyo? Nah itu yoyo itu ditanya yoyo. Kita naik ke mana? Ke Bromo ya lo. Ke Bromo itu yoyo, terus Rudi sama Koko itu tidak pernah gak kuat bawa barang. Saya yang bawa ini. Jadi ransanya bawaan saya kuat. Biar saya bius, deret orang kuat gitu. Ya tubuh kita semakin lama, semakin lama. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita tubuh yang tetap kuat. Satu waktu kita akan mengalami itu. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita bahwa ketika kita mati ada satu pengharapan di sana. Ada rumah Bapa yang Tuhan katakan ketika Tuhan kembali dari dunia ini ke surga, naik ke surga, Tuhan mengatakan, aku akan menyediakan tempat. Aku tak siapkan dulu tempatnya di sana. Ya. Jadi kelebihan kita Tuhan bahwa kita tidak hanya menderita di dunia ini, tapi kita punya harapan surga. Ya. Kemudian berikutnya saudara, kita baca dalam Kejadian 13 ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Nah, ingat saudara ya, Abram menjadi sangat kaya, banyak perak, ternaknya dan emasnya. Dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negev sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu. Di sana disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ketika Abram melarikan diri ke Mesir, saudara, ternyata juga tidak mengalami hal yang enak hidupnya. Di sana dia menghadapi Raja Mesir yang demen sama istrinya, demen sama Sarah, sehingga akhirnya Abram berbohong bahwa itu adalah adik saya. Ya. Dan ketika Abram kembali lagi ke tanah Kanaan, ke tempat di mana dia mendirikan mezbahnya, dia kembali lagi ke Betel. Ya. Apakah yang dia dapat? Kadang-kadang ada beberapa ahli teologi yang mengatakan bukankah Abram dapat keuntungan? Keuntungannya adalah apa? Emasnya, peraknya, itu ternaknya, itu menjadi kaya dia. Dari Mesir kembali ke Kanaan, bukankah dia menjadi kaya? Saya mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, saya tidak sedang menilai itu secara jasmani, tapi saya menilai secara rohani. Apa yang Abraham lakukan di Mesir, dia melakukan satu kebohongan. Mungkin secara jasmani dia bertambah kaya. Ketika saudara meninggalkan Tuhan, mungkin saudara bertambah kaya, bisa. Tetapi saya pasti mengatakan bahwa secara rohani saudara sedang merosot. Abraham rohaninya merosot, saudara. Ketika dia di Mesir, dia melakukan penipuan, pembohongan, dia kembali ke Betel, kembali lagi ke tempat dia mendirikan mezbah. Dia kembali lagi dalam rohaninya ke titik nol. Dia mulai kembali lagi kepada belajar yang mula-mula bagaimana kehendak Tuhan yang itu. Ya. Saya mau katakan kepada Bapak sekali, saya nggak tahu sekarang ini saudara ada di mana. Apakah saudara sedang mencari Tuhan?
Apakah saudara sedang mencoba untuk mengembara? Apakah saudara coba untuk meninggalkan Tuhan? Atau sedang di dalam jalan untuk meninggalkan Tuhan? Saya memberikan masukan kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika saudara meninggalkan Tuhan, maka saudara tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Rohani saudara akan semakin parah. Tidak ada kemajuan sama sekali, sehingga saudara akan kembali lagi ke titik nol, di mana saudara mulai mengenal Tuhan. Itu saudara mengatakan seperti kakak saya kalau bertanya, bukankah saya ini pendetanya pendeta? Kalau ngomongnya gitu, tapi sekarang dia nggak gereja kan? Dia mengatakan aku tidak, dia ini pendeta. Iya, kamu pendeta kamu dulu yang ngajar pendeta ngajar sekolah minggu untuk calon-calon pendeta. Tetapi kehidupan yang sekarang, dia sedang jauh dari Tuhan. Rohaninya sangat merosot. Jadi saya mau mengatakan kepada Bapak sekalian, ketika saudara mau mencoba untuk meninggalkan Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan mezbah yang saudara bangun di hadapan Tuhan. Karena di dalam mezbah itu, saudara sedang bertemu dengan pecinta saudara. Saudara sedang bertemu dengan Tuhan yang mengasihi saudara. Ketika saudara meninggalkan Tuhan, mungkin saudara akan bertambah kaya secara finansial, secara keuangan, seperti Abraham. Tetapi Abraham mulai mengerti bahwa itu semua bukanlah segala-galanya. Ya. Ketika dia berpikir bahwa dengan kelaparan dia lari ke Mesir, di Mesir dia kerja keras, dia dapatkan uang emas, perak, ternak, dia balik lagi, kembali ke titik nol. Dan ketika dia balik, dia bawa uang banyak, dia kaya, tapi dia tahu bahwa kekayaan yang dia punya ternyata bukan sekarang. Jadi dibuktikan dari apa saudara? Dibuktikan ketika gembalanya Abraham dan Lot sedang gegeran kambing. Maka Abraham mengatakan, Lot, kamu milih daerah mana yang kamu anggap subur, yang terbaik, milih. Kamu milih ke kiri, aku milih ke kanan. Kamu milih utara, aku milih yang selatan. Kamu milih timur, aku milih ke barat. Dan Lot tidak pernah belajar, tidak pernah mengerti. Dia memilih dataran yang subur, secara finansial oke, secara kekayaan yes. Tetapi tahukah saudara, dikatakan bahwa itu adalah daerah di daerah Sodom dan Gomora, di tempat dosa itu melimpah-limpah di situ. Dan Lot memilih menurut dia yang terbaik. Lot masih berpikir tentang kekayaan, tentang hal-hal yang bersifat jasmani. Tapi Abraham dia memilih yang berbeda. Dataran yang mungkin kelihatannya tandus, yang berbeda dari yang dipilih Lot. Tapi Tuhan sekali lagi mengucapkan janjinya bahwa tempat itu akan menjadi tempat yang diberkati dan menjadi milik Abraham. Ya. Apakah ketika ada di tempat yang dituju itu, apakah Abraham enak-enakan? Tidak, saudara. Karena di situ ada orang-orang Kanaan, kemudian ada di sekitarnya ada orang-orang Filistin yang menyerang. Bukannya enak-enakan, saudara. Jadi kalau saudara berpikir ikut Tuhan enak-enakan, nggak bisa. Tantangan itu akan ada dalam kehidupan saudara. Ya. Kita akan mengalami tantangan ini. Tantangan demi tantangan dalam kehidupan kita ketika kita ikut Tuhan. Mungkin saya sedikit menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang status tanah itu yang sekarang menjadi tanah Israel, yang sekarang sedang perang antara Israel dan Hamas. Hamas adalah orang-orang dari Palestina. Sebenarnya tanah itu miliknya siapa sih? Saudara mesti kadang-kadang bertanya. Saudara jangan percaya kepada apa yang diberitakan oleh televisi Indonesia.
karena mereka itu berkatanya kepada Al Jazeera, kepada TV-nya orang Arab yang selalu mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya Palestina. Memang tanahnya Palestina bukan? Ya, saya sedikit aja memberikan gambaran kepada saudara. Tanah itu adalah tanah perjanjian untuk Abraham, yang disebut Abraham. Dan Abraham itu yang melahirkan Ishak. Jadi itu adalah tanahnya Ishak. Ya, yang di situ ada di pada saya katakan orang Yahudi, orang Israel ada di situ. Itu tanah yang miliknya. Nah kemudian saudara bertanya, bukankah itu bukannya tanahnya orang Filistin dan orang Kanania, tetapi atas anugerah Tuhan ya ternyata dilihat dipelajari DNA-nya orang-orang yang sekarang ada orang Filistin, orang Palestina, orang Israel itu DNA-nya orang-orang Kanaan dan orang-orang Filistin itu sudah punah, sudah tidak ada. Ada beberapa yang ditemukan, tetapi itu sudah bercampur dengan orang Israel. Sekarang jadi orang Israel. Jadi orang Israel itu ada juga campur dengan orang-orang Kanaan dan orang Filistin. Ya. Nah kemudian saudara bertanya, terus orang Palestina sekarang ini dari mana? Nah kemudian saudara tahu, ketika Tuhan mengatakan kepada orang Israel bahwa tidak ada satu batu pun yang tertumpuk di bait Allah, semua akan dihancurkan. Cocok saudara. Maka ketika setelah kematian Tuhan dan naik surga, kemudian gereja bertumbuh, dan kemudian ada penganiayaan dan sebagainya pada tahun 70 Masehi. Jenderal Titus itu memporak-porandakan Israel, Yerusalem, dihancurkan habis. Orang yang dicerai mereka diusir, makanya ada yang ke Amerika, ada yang ke Eropa, ada yang ke Indonesia, ada yang ke India. Orang Israel semuanya di diaspora, mereka keluar dari tanah itu. Dan karena tanah itu kosong, maka orang-orang Arab hijrah masuk ke daerah situ. Mereka mengatakan dirinya adalah orang-orang Palestina. Jadi tanah itu haknya siapa saudara? Hanya orang Israel. Makanya ketika orang-orang Israel itu ada satu gerakan namanya Zionis, mereka kembali ke tanah perjanjiannya. Bukankah Tuhan janji kepada kita tanah dan itu tanah milik kita? Dan mereka kembali masuk. Mereka masuk nggak ngerebut saudara. Mereka membeli tanah dari orang-orang Palestina. Kamu punya tanah berapa? 1 hektar, aku punya 1 hektar. Tanah-tanah itu dibeli orang Israel. Dan akhirnya pada tahun 1948 mereka berkumpul dan mendirikan negara. Nah tentunya itu bukan hal yang gampang, saudara. Karena mereka terdiri benar-benar orang-orang Palestina yang lama-lama orang mereka ngerti, loh kok lama-lama kok orang Israel ini menguasai tanah. Jadi orang Israel marah. Dan akhirnya mereka menghibur kekuatan dari Syria, dari Mesir, Iran, Irak, pokoknya negara-negara Arab untuk menyerang Israel. Dan itu ada satu perang yang terkenal, kalau nggak salah tahun 1967, perang Yom Kippur. Itu perang yang luar biasa. Bayangin saudara, Israel baru berdiri, cuma jumlahnya cuma sedikit saudara. Itu ada acara namanya Yom Kippur, di mana Yom Kippur adalah acara hari rayanya orang Israel, dan orang Israel sedang merayakan itu, tidak berpegang senjata sebenarnya. Jadi mereka sedang merayakan itu pas bertepatan dengan hari Ramadan. Syria, Mesir, Iran, kemudian semuanya menyerang dan ingin menghancurkan Israel, merebut Israel. Dan Tuhan bekerja luar biasa. Bangsa yang kecil yang jumlahnya berapa ratus ribu ya, cuma sedikit itu tidak bisa memusnahkan. Justru mereka malah, orang Israel malah menang.
Jadi di perang Yom Kippur atau perang Amhar itu bangsa kita, bangsa Israel, bangsa yang menjadi pandangannya. Karena ini ada beberapa tanah yang direbut di Israel. Dataran di Golan itu sebagian direbut, Gaza itu yang sekarang jadi itu dipakai pemukiman orang-orang Palestina. Jadi itu memang tanahnya orang Israel. Janjinya Tuhan kepada orang Israel. Dan itu saudara tidak hanya ditulis dalam Alkitab. Di Al-Quran juga ditulis itu masalahnya. Orang kalau mau tidak apa nyelidiki bisa tahu, bisa ngerti. Ya, oke, sekelumit saja saya kerjakan bicara itu. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ketika Abraham kembali dan membawa uang yang banyak, harta yang banyak, saya mengatakan pada Bapak itu bukannya pembenaran yang bisa dilakukan untuk sikapnya Abraham. Ketika kita meninggalkan Tuhan, balik dengan Tuhan, buktinya ya Tuhan, aku rugi. Buktinya aku meninggalkan Tuhan malah kaya. Kok sepertinya itu benar? Saya katakan itu salah. Ya. Harta dan segala-galanya. Sekitar 2 minggu yang lalu ada seorang yang saya orang Surabaya. Ibu saya, Jimmy tolong bisa menguburkan sepupu saya. Saya selalu siap kalau menguburkan orang mati, karena di mana saya bisa memberitakan firman Tuhan. Saya nggak kenal sama yang mati, nggak kenal saya. Dan ketika saya membuka di website, ternyata dia orang cukup kaya. Masalah-masalah yang dia belum selesai. Dia menuntut masalah apa permintaan dia berapa miliar uang yang dia harus dapat, tapi dia baru dapat sampai mati dia belum dapat. Dia kan level aja. Mungkin karena memiliki duitnya dia kurang sugih. Ya. Akhirnya saya ke pemakamannya dan saya melihat dia orang kaya. Saya mengatakan kita lahir tidak hanya membawa tangisan kita kembali juga bawa apa-apa. Peti yang begitu mahal, mungkin harganya puluhan juta atau ratusan juta pun tidak bisa kita bawa ke surga. Tidak bisa. Kita tidak apa-apa kok. Makanya kalau kita boleh berpikir bahwa harta segala-galanya bagi hidup saya, surga saya, sangat salah. Karena bukankah kehidupan Tuhan tidak ada yang Tuhan dan yang terbaik hati saudara sebagai anak Tuhan, hati sebagai hamba itu yang Tuhan saudara bawa ke surga. Kita dilahirkan telanjang, mati juga telanjang, tidak ada ya. Kekayaan yang kita kumpulkan pun itu juga pada akhirnya semua sia-sia. Ya. Abraham mulai ngerti. Sebab itu Abraham menurut beliau, kamu mana yang kamu anggap itu membuat kekayaan bertambah banyak. Tapi aku tidak. Aku memilih dekat sama Tuhan. Aku memilih tempat di mana aku memuja Tuhan, memuliakan Tuhan. Di mana aku memberikannya sebab. Saya berharap pada pagi hari ini untuk saudara ada yang merasa bahwa uji mikir aku mulai suge. Saya mengatakan kekayaan tidak akan jauh itu saudara. Ya. Ada satu orang yang saudara bareng saya mantan-mantan saudara. Ginjalnya 4 saudara. Jadi ginjalnya itu karena 2 itu gagal, kemudian dia ke Penang dia transplantasi ginjal, pulang nggak berhasil, ke Cina, ke Tiongkok, transplantasi ginjal lagi, habis miliaran, pulang nggak berhasil, ginjalnya 4 masih cuci darah.
Kita mau berpikir dulu, hidup kita itu di tangannya Tuhan. Ya. Saudara punya uang banyak pun, saudara sampai Tuhan, wis paru-parumu tak ambil, ya apa gini? Wis tak cukup ginjalmu, ya apa gini? Gak bisa hidup percuma, gitu. Makanya hidup tak gantungkan itu kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan. Kalau saudara penuh dan bergantung kepada Tuhan seperti Abraham, beriman seperti Abraham, kembali kepada titik di mana Tuhan memberkati saudara. Saudara akan mengalami berkat itu berkepanjangan selama-lamanya. Hidup saudara secara jasmani mungkin enggak berkelimpahan, tetapi secara rohani kita berkelimpahan. Tuhan katakan walaupun kita miskin, kita kaya enggak. Kita punya pengertian-pengertian yang dalam. Ketika tadi kemarin waktu saya mengumpulkan itu, saya ketemu dengan satu saudara kembarnya, ada saudara kembarnya, orang yang kaya. Salah satu keluarga itu adalah yang mempunyai dunia. Saya sempat ngomong sama dia, karena saya menyaksikan cerita Tuhan kepada orang itu duduk tempat makan kita berbicara, dan dia mulai berbicara mengatakan, saya ini kok tidak dapat kepuasan dalam kehidupan ini. Saya ke gereja sini, pernah ke gereja Ambon, kok rasanya saya kok nggak bisa dekat sama Tuhan. Saya tahu jawabannya pasti, karena hidupnya diikat oleh kekayaan, maka dia tidak dekat sama. Bersyukurlah saudara, saudara dekat sama. Bersyukurlah saudara masih bisa mendekat sama Tuhan. Halang-halangan tidak ada yang bisa dekat sama Tuhan. Ketika saudara dekat sama Tuhan, seperti Abraham, ya, Tuhan tidak pernah menjadikan kita berlimpah-limpah kita enggak, tapi Tuhan akan mencukupi kehidupan. Ingat janji Tuhan akan mencukupi kehidupan. Mari saudara, saya mengajak saudara sekalian di sini untuk mari kita kembali lagi. Kalau saudara sedang mengenal Tuhan atau di dalam jalan untuk membangun balik pada Tuhan, karena saudara sedang meninggalkan satu sumber kehidupan yang luar biasa, sumber berkat yang luar biasa, yaitu Allah. Ya, mari kita mendengar Tuhan. Kita lakukan ujian berlangsung tentang kitab Cina.
janji dari jemaat Tuhan kepada Allah. Amin. Katakan saudara, tetap cinta sama Tuhan. Aku mau tetap setia Tuhan.
haleluya Tuhan, haleluya Yesus, amin, amin Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Oh Yesus, ya inilah janji kami di hadapan Tuhan. Oh Yesus, ya oh balik kepada Tuhan. Jangan membiarkan dunia menguasai saudara. Kembali Allah. Aku berkata kepadamu, di tengah segala kesulitan hidup, aku ada di situ anakku. Aku ada di situ. Bukan karena kamu, tetapi karena aku mengasihimu. Aku mempedulikanmu. Aku mengenal hidupmu. Aku melihat hatimu. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu sekali-kali mengatakan bahwa aku tidak menyertaimu. Jangan kamu sekali-kali mengatakan bahwa aku tidak menyertaimu. Aku bersabar terhadap dirimu. Aku mengasihimu. Aku selalu mau menolongmu. Tetapi lihatlah hatimu. Apakah kamu sungguh berharap kepada aku Allahmu? Apakah kamu sungguh mencari aku Allahmu? Apakah kamu sungguh memohon kepada aku Allahmu? Sedang aku ada di dekat, membuka tanganku untuk menolongmu. Karena itu aku berkata kepadamu, carilah aku Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Maka aku akan datang kepadamu dan menyatakan kemuliaanku, menyatakan kebesaranku, menyatakan pertolonganku bagi hidupmu. Dengar dan lakukan apa yang aku katakan kepadamu. Sekali lagi, carilah aku Allahmu dengan segenap hatimu. Maka aku akan datang kepadamu, menyatakan kebesaranku, menyatakan kemuliaanku. Dengar dan lakukan. Aku menyertai dan memberkati kamu sekalian. Terima kasih. Sebab Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai sudah. Dan janji Tuhan adalah janji yang tiada. Ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupan, ketika kita menghadapi sakit yang berkepanjangan, ketika kita menghadapi kesulitan secara finansial, kesulitan secara hubungan sosial, kita bawa kepada Tuhan. Tuhan berjanji menyertai kita. Tuhan berjanji kita jalan keluar. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini.
Terima kasih buat firman. Terima kasih buat kenyataan. Terima kasih buat kasih. Terima kasih buat segala hal yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Kami tetap setia, tetap cinta Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu saya serahkan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Saudara Pendeta Jenny yang sudah menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan saudara sekalian. Baiklah, saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk Natal yang akan kita lakukan, agar Roh Allah bekerja di tengah kita dan jiwa-jiwa itu dimenangkan bagi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan Ibu Setiati akan berdoa buat kita. Bapa yang dikasihi di dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini, Bapa. Kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Saat ini, Bapa, kami rindu kembali setia kepada-Mu. Karena di dalam Engkau ada pengharapan dan kehidupan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami berserah kepada-Mu, Bapa. Kami berserah dalam segala keadaan kami kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami. Bapa, siang hari ini kami berdoa buat perayaan Natal, Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menolong kami sidang jemaat di tempat ini, agar kami boleh memiliki hati yang mengasihi Engkau, hati yang bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat-Mu akan Kau curahkan bagi kami masing-masing, Bapa, sehingga perayaan Natal itu boleh berjalan dengan baik. Perayaan Natal itu boleh berjalan dengan aman. Perayaan Natal itu boleh berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala suatu pun, Tuhan. Baik dalam keadaan alat-alat kami, Tuhan. Segala alat yang kami pakai untuk perayaan Natal itu, Tuhan akan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga mengucap syukur, Bapa, karena dengan kasih-Mu Kau juga akan melindungi kami, Tuhan, dari segala hal yang mungkin akan mengacaukan acara kami. Kami percaya Allah kami dahsyat dan luar biasa, dan Engkau yang menjadi pelindung kami, Bapa, sehingga kami boleh merayakan Natal itu dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga, Tuhan, khususnya buat jiwa-jiwa yang kami undang, baik anak, istri, suami, cucu, menantu, yang kami rindukan, Tuhan, yang mereka belum mengenal Engkau, yang mereka belum percaya kepada-Mu, dan kami rindu mereka kami undang. Allah Roh Kudus, saat ini kami berdoa, kami memohon kepada-Mu, kiranya lawatan-Mu atas mereka, Tuhan, khusus mengerjakan hati mereka, ya Bapa, sehingga mereka ada kerinduan untuk menghadiri undangan kami, Tuhan. Engkau boleh menerima berkat dan kemuliaan nama-Mu. Kami percaya, Tuhan, perayaan Natal boleh berlalu, namun kami percaya, Tuhan, jiwa-jiwa itu akan tetap tinggal di dalam Engkau. Jiwa-jiwa itu akan tetap memuji-muji Engkau, Bapa, dan seluruh surga akan bersorak-sorai, dan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, Bapa, di dalam surga buat berkat-Mu, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau
Kau persiapkan saat ini Bapa. Urapan-Mu atas hamba-Mu, sehingga saat firman-Mu ditabur, jiwa-jiwa yang hadir boleh menerima berkat dari surgawi. Jiwa-jiwa boleh dipuaskan oleh kehadiran-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati kami melalui firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, saat kami beribadah, saat kami merayakan perayaan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus berkarya atas kami, memberkati setiap acara yang kami ada Bapa. Terima kasih Bapa. Berdoa buat setiap anak-anak yang terlibat di dalam perayaan Natal Tuhan. Baik panitia maupun seksi yang ada. Allah Roh Kudus, satukan kami Tuhan. Satukan kami dalam satu visi dan misi. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati setiap anak-anak-Mu. Sidang jemaat ditumpang ini ya Tuhan. Hingga dana Natal yang kami perlu dapat tercukupi Bapak. Kami percaya Tuhan cukupkan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami mengucap syukur, kami percaya Allah kami Maha Dahsyat. Allah kami mengatasi alam semesta ini. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan cuaca yang cerah bagi kami, sehingga perayaan Natal boleh berjalan dengan baik. Dan orang-orang yang kami undang boleh datang dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur atas berkat kasih setia Tuhan bagi kami. Menyerahkan sepenuhnya acara Natal kami di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Baiklah, angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, membimbing kita, menolong kita, menguatkan, menghibur kita. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang akan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan marilah kita bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, masih ada